Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa sallam. Jambil anbiya wal mursalin Salam baina wa ummatina wa Syalana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya mohon maaf, bukan lagi jamnya karena semalam saya lupa tahlil untuk kiai saya ya. Malam keempat, jadi sampai malam ke-7 nanti, sehingga saya sudah mengokekan kemarin untuk malam, tapi saya udah alih ke pagi ini, dan pagi ini juga jam 9 saya menginginkan, tidak jam 10, karena nanti saya mau nganter anak ya ke dokter, sehingga saya ajukan di jam 9. Mudah-mudahan tidak mengurangi keistiqomahan kita dalam menutupi mencari barokahnya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan ngajinya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mizanu As-Salis. Pertimbangan dari Asyuruk ya, kemarin sudah kita bahas 2. Ini pertimbangan ataupun pertimbangan yang ketiga, yaitu Mizanu Tamyiz Bisyawahidil Ahkam. Jadi yang ketiga ini adalah pemilahan ataupun memilih mana yang baik, mana yang dipakai, mana yang tidak. Yang dipilah ini harus berdasarkan pada bisyawahidil ahkam, dengan ataupun adanya dalil-dalil yang ada dalam hukum kita punya, yaitu mungkin ada Al-Quran ataupun Sunnah ya. Wahwa tafsili, dan pertimbangan ini ataupun apa ya, Asyuruk ini tafsir sifatnya itu tafsir terperinci seperti mana yang qasimu ila aqsami syariah asitah, yaitu terperincinya dalam 6 macam ataupun terperinci menjadi 6 macam yang terdapat pada hukum-hukum syariah. Apa saja itu? Sunnah ini al-wujub wan nadbu wat tahrim wal karohah wa khilaful ula wal ibahah. Yaitu yang pertama wajib ya, sesuai hukum-hukum syariat yang mungkin kita ketahui semuanya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada khilaful aula, dan yang terakhir ada mubah. Nah, itu harus dipertimbangkan, harus aspek mana yang mempengaruhi itu, apakah hal-hal yang wajib harus dilakukan ataupun ada kesunahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Fa kullu ma in hazuli asrin biwajhin sahihin
la budda fihi al-haqqu bihi. Jazuli aslin, bahwa setiap hal yang baru banyak mengadopsi kepada hal-hal yang ataupun kepada hukum tertentu, ya, dengan cara apapun ataupun dengan cara yang ini disebut biwajhin sahihin, dengan jalan yang benar, wadihin dan jelas, ya, dan juga tidak jauh, al-haqqu bihi, maka hal tersebut dapat disamakan dengan hukumnya ataupun dapat digabungkan. Dengan apa digabungkannya? Itu dengan asal ataupun dengan hukum tersebut, ya. Wa mala bahwa bid'ah. Maka ketika maaf ya, sambil ini ya, di batuk pilek, ikut ngaji. Sampai mana tadi? Wamala. Nah, kalau tidak ada kecondongan terhadap hukum, terhadap asal yang tadi itu, asal hukumnya, ataupun tidak terdapat hukum yang jelas, ya, yang tidak ataupun hukum yang benar, ya, maka itu bisa dianggap bahwa bid'ah, maka bisa dianggap bid'ah. Kalau tidak ada hukum, dasar hukumnya yang jelas, maka bisa dianggap. Wa ala hadza al-mizan jaro kasirun minal muhaqqiqin. Nah, ini pertimbangan ini itu banyak dipakai ataupun dijadikan pedoman oleh banyak ulama, ya. Oleh banyak ulama, fa'tabaroha min haitsu al-lugha takrib. Para ulama itu mengelompokkan ataupun menggolongkan tersebut ke dalam bid'ah dari segi ataupun dari aspek min haitsu al-lugha litakrib, aspek bahasa. Kenapa? Hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Begitu. Summa qala, kemudian Syekh Az-Zuruk mengatakan, wa aqsamuha salah satu, bid'ah itu menjadi tiga, ya, dibagi menjadi tiga. Syarihah, yang pertama bid'ah syarihah atau bid'ah yang nyata, yang kedua al-bid'ah al-idhofiyah, ataupun bid'ah yang ditambahkan. Tiga adalah al-bid'ah al-khilafiyah, yaitu bid'ah khilafiyah ataupun bid'ah yang diperselisihkan. Bid'ah as-sharihah, al-bid'ah as-sharihah wa hiya ma asbatat min ghairi aslin syar'i. Ya, bid'ah yang sharihah ataupun bid'ah yang nyata, yang ditetapkan tanpa adanya dalil syar'i. Adanya dalil syar'i min ghairi aslin syar'i. Fi muqabalati ma sabata syar'an min wajib, ya, dan berseberangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh dalil syar'i, ya, ma sabata syar'an, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh dalil syar'i. Apa itu saja dalil syar'i yang ya tadi itu, ya, min wajibin, itu dalil syar'i yang sifatnya wajib, wasunatin dan sunnah, au manzubin ataupun mandub, au khairi ataupun yang lainnya, ya. Sehingga kalau tidak ada
ketetapan ataupun tidak ada dasar dari syar'i ataupun dari hukum, maka itu namanya bid'ah sharihah, tidak ada dasarnya, sama sekali tidak ada dasarnya. Itu. Tetapi nanti ya seperti kita ini nggak ada dasarnya, itu bid'ah yang nyata mungkin ya, tapi nanti ada beberapa pertimbangan gitu. Jadi tidak semuanya ataupun kita tidak menerimanya secara apa namanya kita telan semuanya ya, tapi perlu ada yang lainnya ya, karena di zaman Nabi nggak ada sistem ngaji online, itu nggak ada itu, sehingga mungkin ini masuk pada di situ kalau kita gampangnya mencari contoh, tapi tidak semudah itu ya, maupun yang lainnya. Fa'amatat sunatan au abtolat haqqan. Sehingga kalau kita lihat bid'ah itu sunnah Nabi Muhammad SAW atau membatalkan au abtolat haqqan atau membatalkan perkara yang hak tadi, artinya ketika tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar syar'inya, dan itu bertentangan dengan dalil-dalil syara, ya, maka itu akan mematikan ataupun mengkat sunnah-sunnah ataupun membatalkan perkara-perkara yang sudah ditetapkan, yang sudah benar. Wa hadhihi syarrul bid'ah. Maka hal yang seperti ini ya, dikatakan bid'ah al-bid'ah, yaitu bid'ah yang paling buruk. Ya, jelas tidak ada dasar hukumnya, tapi itu menghilangkan sunnah-sunnah Nabi ataupun menghilangkan hal-hal yang sudah benar, hanya bid'ah yang sudah buruk. Nah, kita lihat ngaji online ini dasarnya ya dari Nabi, sunnah nggak ada, Al-Quran juga nggak ada, para sahabat tidak melakukannya, tapi di sana ada unsur manfaatnya, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa mempertimbangkan madorotnya, kalau misalnya madorotnya, kalau banyak kita bertemu dengan orang-orang akan menambah kasus penyakit yang ada sekarang, sehingga dilaksanakanlah ngajinya itu online. Nah, itu pertimbangan, sehingga ada yang mengatakan ngaji online itu tidak berkah, ngaji online itu tidak ada tuntutannya, yaitu orang yang nggak mau online aja ya. Itu ya, zaman itu kan ya berkembang, fleksibel ya, tapi kita harus berdasarkan hal yang benar tentunya, tidak hanya sekedar ngikut aja seperti itu. Karena laha alfu mustanidin minal usul awil furu fala ibrotan bihi. Meskipun bid'ah ini ya, bid'ah yang tidak ada dasar dalilnya ini memiliki 1000 dasar, 1000 sandaran, memiliki banyak usul maupun dalil-dalil furu, dalil-dalil asal ataupun dalil-dalil pokok ataupun dalil-dalil furu, cabang-cabangnya diakui keabsahannya, fala ibrotan bihi, maka tidak bisa diakui keabsahannya. Artinya kalau bertolak belakang tidak sesuai dengan dalil-dalil syara, maka tidak bisa dikatakan hal itu baik ya, maka disebut al-bid'ah ataupun syarrul bid'ah ya. Yang kedua apa? Al-bid'ah al-idhofiyah. Bid'ah idhofiyah, bid'ah yang ditambahkan. Apa itu? Wahiyallati tudofu ya. Lau salima minha lam yasih al-munaza'ah fi kaunihi sunatan au ghairu bid'ain. Kedua ini ataupun
bid'ah yang kedua ini bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang disandarkan sesuatu yudhofu li amrin aw salim minha, kepada suatu perkara yang jika perkara tersebut dapat diterima, salima minha, lam yasi al munaza'ah fi kauni sunatan, maka tidak sah rangkan ataupun dibuat pertentangan, tidak sah mempertentangkan isi ataupun statusnya sebagai bikaunihi sunatan au ghairu bid'ah, ataupun bukan bid'ah, ya, bila khilafin ini maka baik tanpa khilaf ataupun adanya khilaf, seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, ya, bahwa di sana ada khilafiyah, mana yang khilafiyah, mana yang tidak, ya. Masing-masing punya dasar sendiri, ya. Maka yang kemarin, ya, udah dibahas kayaknya, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya. Jadi jangan mengklaim yang tidak pas dengan kita itu kita klaim bid'ah, ataupun yang harus dilakukan itu ya sesuai yang ada di dalam sunnah semuanya, ya, juga tidak seperti itu. Salis, dan yang ketiga, al bid'ah al khilafiyah, bid'ah yang khilafiyah, bid'ah yang diperselisihkan, khilafiyah. Ini kalau nggak ada khilafiyah itu ya nggak asik, ya. Nah, bukan hanya terhadap hukum sendiri, mungkin ya. Ya, teman-teman sendiri pun kalau berhadapan ataupun dengan terkadang beda pendapat, itu wajar, ya. Itu wajar, karena masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Nah, kalau terkait dengan hukum, ya argumennya harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada, sesuai dengan dasar-dasar hukum yang sudah ada. Tapi apa itu perkara balik mana kan? Wahia al-mabniyah ala aslaini yatajadabuha kullu minhuma. Yaitu, mohon maaf ya, ngajinya terganggu. Kan saya lagi di rumah sini, rumah di Sukarame, ya. Nggak ada ruangan yang tertutup. Tapi dengan begini itu saya sambil ngajari kepada anak, ya aktivitas orang tuanya itu ya seperti ini, ngajar, ngaji itu, dan nanti anak itu akan termotivasi, ya, akan termotivasi. Seperti semalam saya ajak ikut tahlil, ya, itu senang dengan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya, hal yang baik itu. Ya, nanti teman-teman kalau punya anak tapi masih lama, ya, itu diajarin seperti hal yang baik-baik itu, ya, harus ditanamkan, ya. Wah, ini masih lama, tapi ya dipersiapkan, ya, mana yang baik, mana bisa bertemu dengan jodohnya masing-masing. Kan al-bid'ah khilafiyah itu wahia al-mabniyah ala aslaini yatajadabuha kullu minhuma, yaitu perkara yang didasarkan ini dua dalil, yatajadabuha kullu minhuma, di mana dua dalil tersebut saling tarik ulur ataupun saling ini ya, ini yang benar itu dalil ini, yang ini dalil, ya,
Seolah-olah ada dua dalil yang bertentangan gitu. Ada dua dalil yang mungkin ada kesamaan. Sehingga, oh dalil yang benar itu yang ini, dalil yang benar itu yang ini. Karena kalau kita lihat, itu kalau nggak ada yang namanya ta'arud dalam ayat Al-Quran ataupun hadis itu tidak. Maka yang satu itu menguatkan terhadap dalil yang satunya. Ya, seperti halnya apa ya? Ya kita lihat contoh tahrimul khamr. Tahrimul khamr itu kan tahap ya. 3 tahap. Mana yang kita pakai? Ya yang terakhir. Ya yang terakhir. Tidak ada pertentangan. Oh yang ini boleh, yang ini tidak. Oh, tidak. Jadi mana yang? Jadi dilihat asbabun nuzulnya, dilihat asbabul wurudnya. Itu. Ada pertentangan. Ataupun kalau sama-sama dalam hadis, kita lihat perawinya ataupun sanadnya, kita lihat yang kuantitas hadis itu harus kita lihat mana yang lebih mutawatir, mana yang lebih sahih, mana yang lebih jalur sanadnya itu mutasil ya, seperti itu, sehingga tidak ada ta'arud ya, tidak ada. Ini atau kemiripan, ada kesamaan, itu saling tarik menarik. Artinya tarik menarik bukan untuk bertentangan. Yang ini benar, yang ini juga benar. Mana yang harus kita pakai? Bihadza qala bid'ah. Bagi yang mengatakan ataupun yang berpegang teguh kepada dalil A, mereka mengatakan tentang bid'ah ya. Dan bagi yang mereka mamangkola bimuqabilihi qala sunnah, berpegang pada dalil yang lain yang berseberangan atau bertentangan dengan yang tadi, maka mereka akan mengatakan, oh ini sunnah. Dan kita bahas juga kama taqaddama fi dzarbil idarah wa dzikril jamaah. Seperti halnya kita administrasi ya, dzarbul idarah ataupun zikir dengan berjamaah ya. Saling menguatkan nggak? Kalau mereka berdasarkan tidak pernah dilakukan, tidak ada dasarnya, ya mungkin benar. Itu bisa dikatakan bid'ah, tapi mereka punya dasar yang lain, inilah yang mengatakan oh ini sunnah. Nah, sunnah itu pun juga kalau dibahasakan secara bahasa ya masih umum, tapi kalau kita aslikan secara istilah, maka nanti merujuk kepada suatu yang ataupun diucapkan ataupun dilakukan, diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa qala al-alamah Muhammad Waliyuddin Siri, Asy-Syibsiri. Itu yang kedua sa ya, bukan shin. Yang pertama shin, Asy-Syibsiri. Syekh Al-Alamah Waliyuddin Asy-Syibsiri mengatakan fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitab syarahnya Arba'in Nawawi ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dia berkomentar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa alaihi laknatullah. Yang mengadakan hal baru ataupun melindungi orang yang mengadakan hal-hal yang baru, ia akan mendapatkan laknat dari Allah. Nah, kalau kita lihat sekali lagi, kita lihat teks hadisnya ini, maka mengadakan hal-hal yang baru ataupun membela orang yang mengadakan hal yang baru tanpa ada dasarnya, tidak ada tuntutannya ketika pada zaman Nabi dan seterusnya itu, maka akan dilaknat oleh Allah. Kita lihat teksnya jelas ya.
mana gitu kan? Yang mana? Ada aspek apanya di sana? Kenapa kok dilarang? Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa itu dipertahankan? Kenapa itu dilestarikan? Ya, itu kan harus kita lihat berbagai aspeknya. Apakah banyak madorotnya ataupun banyak manfaatnya? Gitu. Jadi kita lihat, jangan hanya melihat teksnya aja, tapi kita lihat berbagai aspeknya. Apa komentar beliau dalam Syarah Arba'in Nawawi? Wadakhala fil hadis al-uqud al-fasidah. Beliau mengatakan hadis ini mencakup akad-akad fasid ataupun yang tidak sah dan memutuskan perkara berdasarkan wal hukmu ma'al jahli wal juri mimma la yuwafiqu asyar, dan memutuskan sebuah perkara apa? Berdasarkan jahl, ketidaktahuan, jujur ataupun berdasarkan semaunya sendiri, semaunya sendiri. Wa nahwi dzalik mimma la yuwafiqu syar'a, dan lain sebagainya yang itu memang tidak sejalan, tidak searah dengan syariat agama. La yuwafiqu syar'a. Itu wa kharaja anhu, maka kalau suatu itu ya berdasarkan apa namanya untuk kepentingan pribadi, ya, itu yang susah ya, tidak memberi manfaat kepada yang lain ataupun tidak bisa diterima oleh kalangan yang lain juga. Wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalil syar'i, dan kecualikan wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalil, sesuatu yang tidak keluar dari, seperti apa? Kal masail al istihadiyah, seperti hal permasalahan istihadiyah, ya, perkara-perkara haji itu ya apa namanya, yaitu boleh-boleh saja, tidak harus lati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dzon al mustahil. Yang ikhtilaf yaitu istihadiyah itu tidak memiliki korelasi, tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang jelas, yaitu yang jelas itu berdasarkan dalil-dalil, selain itu hanya prasangka ataupun zon, ya, zon prasangkanya siapa? Prasangkanya dari si mujtahid itu sendiri, ya. Wa kita mushaf, ya, wa tahriril madzahib wa kutubin nahwi wal hisab. Nah, ini seperti pertentangan ataupun istihad para ulama-ulama terdahulu, seperti halnya penulisan mushaf, ya. Masa siapa? Mulai masa sahabat Abu Bakar, ya, sampai masa sahabat Utsman bin Affan, itu kan penulisan mushaf. Seperti pernah saya sampaikan di awal, pengumpulan mushaf ataupun penulisan ulang mushaf itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, ya, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, hingga sahabat Abu Bakar bersikeras tidak mau melakukan untuk mengumpulkan mushaf, untuk dibukukan, untuk dijadikan satu. Karena beliau khawatir ini akan terjadi bid'ah, ya, terjadi kebid'ahan di sana. Akan tapi itu banyak masalahnya. Coba bayangkan kalau mushaf itu tidak dibukukan seperti sekarang ataupun tidak dikumpulkan seperti sekarang, ya kita sebagai penerusnya tidak akan bisa membaca di ayat-ayat Al-Quran
Al-Quran yang itu memang sangat-sangat banyak manfaatnya untuk kita sebagai dasar hukum utama bagi kita umat Islam, ya. Wa tahrirul madzahib, ataupun pembukuan mazhab-mazhab, ya. Ada mazhab arba'ah, ya, ada apa namanya, kitab-kitab dari Imam Maliki, Hambali, Syafi'i, ya, dan sebagainya itu. Ya, itu kalau tidak dibukukan, ya keilmuannya akan berhenti waktu itu saja. Ya, seperti halnya ini sekarang, ya. Jadi, ataupun di sini wakutubun nahwi wal hisab, tidak adanya pembukuan penulisan nahwu, ya. Nahwu itu kan penting untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nah, pada masa Nabi tidak ada apa namanya pelajaran nahwu, pelajaran menghitung hisab, ya. Itu tidak ada. Ya, maka muncullah keilmuan-keilmuan itu dan kemudian dibukukan terutama pada abad ketiga Hijriah. Ya, di sana mulailah bermunculan karya-karya ataupun keilmuan sampai dibukukan kepada kita, sampai kepada kita. Waliza qasama Ibnu Abdissalam ilal ahkam al-khamsah. Nah, di sini ada pendapat lagi dari apa yang disampaikan ataupun komentar dari siapa tadi, Syekh Muhammad Waliyuddin. Itu Syekh Abdissalam ataupun Ibnu Abdissalam berkomentar bahwa suatu perkara yang baru ataupun bisa dikatakan bid'ah ataupun perkara-perkara yang baru itu dikasihkan menjadi 5. Ya, 5, ya, khamsah, ila ahkamil khamsah. 5 hukum syar. Ya. Artinya hal-hal yang baru itu masuk klasifikasi kemana, masuknya kemana, apakah ke haram, ke wajib, ke mubah, dan seterusnya gitu. Fi'lun malam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan di mana hal tersebut itu belum pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu itu atau perkara itu tidak pernah oleh ataupun dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka itu sifatnya bid'ah wajib. Ya. Wajibatun kata alimin nahwi, ya, seperti mempelajari nahwu, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi ataupun pada masa Nabi, tapi ini sifatnya wajib, bid'ah yang wajib kita lakukan, bukan wajib kita tinggalkan, ya. Maksudnya di sini wajib itu wajib dilakukan kata alimin nahwi wa ghoribil kitab, ya, seperti permasalahan-permasalahan yang rumit yang ada di dalam kitab ataupun Al-Quran, was-sunnah, dan yang ada di dalam hadis, ya. Waqafu alaihi, ataupun segala sesuatu yang menjadi syarat ataupun menjadi kunci utama terhadap permasalahan ataupun untuk memahami syariat-syariat ataupun hukum-hukum syariat. Nah, ini wajib kita pelajari meskipun itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi ataupun tidak ada pada masa Nabi. Seperti itu, ya. Makanya seperti kita belajar ilmu-ilmu apa, ya, itu wajib karena untuk pengetahuan kita, ya. Nah, ini kalau kita telusuri memang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya untuk, ya, belajar sorob, belajar apa, ya, tidak ada. Tapi ini sifatnya wajib kita
melakukan hal tersebut. Itu. Kemudian apa lagi yang kedua selain wajib? Wa muharramatun, yang sifatnya haram, kamal habil qadariyah wal jabariyah wal ya, seperti hal aliran-aliran pada mazhab itu ya, ada aliran qadariyah, jabariyah, mujassimah ya, ada ya, tidak perlulah kita, karena mungkin di dalamnya kalau memang ada ya, kalau ada yang tidak pas, yang bertentangan dengan ajaran kita, ya kita tinggalkan. Wa mandubah, ataupun sifat bid'ah yang sifatnya mandubah, ka'ahdasir robati wal madaris. Nah, ini seperti kita mendirikan pondok pesantren, mendirikan sekolah-sekolah, ya itu tidak ada pada masa waktu itu. Nah, tidak ada, tapi ini penting, perlu. Bahkan kita lestarikan adanya pesantren, adanya sekolah, ataupun hal-hal yang tidak pernah ada ataupun belum ada pada awal-awal Islam. Ya, mungkin dulu adanya halakoh aja ya, tapi zaman berkembang ya, halakoh itu dibuatkan tempat, ya, dibuatkan semacam ruangan sehingga menjadi sekolah dan lain sebagainya. Wa kullu ihsanin lam yu'had fil asril ula, ya tadi, yang mana itu tidak pernah terjadi pada awal-awal masa Islam. Tidak ada pada awal mula Islam muncul, itu tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, ya itu juga mandub, ya, itu sunnah ya, kita mendirikannya, mengadakannya itu dianjurkan. Dan makruh kazah zafatil masajid. Nah ini seperti halnya menghias. Ya. Sekarang masjid-masjid itu banyak hias-hias, banyak dihiasi ornamen-ornamen itu. Lihat aja di Masjid Nabawi ya, itu hiasannya hanya keramik-keramik ataupun marmer-marmer yang membuat cantik. Tapi di Indonesia itu banyak sekali, bukan hanya di Indonesia. Kalau teman-teman jalan-jalan ke sana-sana ya, luar-luar di sana, masjid-masjidnya itu bagus, apalagi ornamennya ataupun arsiteknya ataupun namanya hiasannya itu dengan model Iran, itu bagus sekali. Turki ya, bagus itu. Ya, saya pernah singgah di masjid, kalau di kita itu mungkin Masjid Jami, Masjid Agung ya, Masjid Agungnya di Yaman itu sangat bagus sekali. Ya, membangun masjid itu, kata orang sana, itu biayanya untuk menghidupi warganya itu bisa makmur. Nah, bayangkan berapa miliar saja itu. Miliar saja. Sehingga ya mungkin presidennya ya jadi dikasuskan, rakyatnya banyak yang miskin tapi membangun masjid bermiliar-miliar. Ya memang bagus, sangat bagus sekali. Itu dihiasin ukiran-ukiran atau kaligrafi yang sangat baik, sangat bagus ya. Itu. Dan bukan hanya di sana, di Syria juga masjid-masjid banyak dibagus-baguskan ya. Apalagi di Indonesia ya, di Indonesia juga bagus. Masjid kita aja di UIN itu juga nanti jadinya akan bagus sekali dan banyak dicontoh oleh UIN-UIN lain ya untuk dijadikan patokan. Karena arsiteknya bagus dan memang ininya juga bagus. Itu seperti halnya menghiasi masjid ya. Tazwiqil masohi, percantik. Kalau mushaf yang dulu mungkin kan hanya hitam putih, nah sekarang banyak diwarna-warni, yaitu untuk
untuk kita belajar juga, misalkan yang warna merah, nanti untuk tajwid yang apa, kan begitu ya, ataupun ada kaligrafinya ataupun hiasan-hiasan di luarnya itu untuk mempercantik, untuk bagus. Sehingga kalau orang melihat benda itu menarik, nah itu kan untuk daya tarik orang-orang untuk membaca ataupun untuk sholat di masjid tersebut, itu tidak masalah menurut saya ya. Gitu. Wa mubahah kal musafahah aqlaba sholati subhi wal asri, ataupun yang sifatnya mubah seperti halnya bersalaman setelah melakukan sholat subuh dan sholat asar ya. Nah, kalau saya mah sebelum pandemi ya selesai sholat ya sudah salaman. Nah, menurut sebagian orang nggak perlu salaman ya, mungkin ya, awal-awal dulu ada itu kan ya, dulu orang yang mengatakan atau bersikeras habis sholat itu nggak salaman dengan jamaahnya, ya ini terjadi sekarang nggak boleh salaman. Nah, itu saling ataupun dulu yang dempet sekarang tidak boleh dempet sampai injek-injekan kaki ya. Sampai injek-injekan kaki. Kamu pernah nggak ngalamin injek-injekan kaki? Saya itu kadang, ini pernah berapa kali di Indonesia itu yang ya diinjak. Kalau kita geser dikit, dia geser lagi. Ya ini membuat nggak khusyuk ya. Sholat itu yang dipikirkan kehusuan, bukan kaki kita digeser sana sini. Ya itu ya harus tahu ya. Fil makul wal mashrab wal malbas atau kita membuat makanan-makanan ya, minuman, bukan minuman ya, minuman ya, sekarang kan banyak minuman itu ya, apa namanya, ya itu yang ada hiasan-hiasannya, apa itu namanya, saya itu nggak pernah beli, apa topping ya, ada toppingnya, topping itu ya harus ditaruh di kepala harusnya, itu bukan di es, bukan di minuman. Oh ya, topi. Alhamdulillah, berarti nggak pada ngantuk ya. Ngaji itu ya ada guyonannya, nggak ngantuk. Ya itu kan boleh-boleh saja, bukan hanya kita minum air putih ya, ataupun minum teh saja, minum kopi saja, kan enggak. Ya. Minum kopi pun kadang sekarang itu ada di, enggak tahu udah ada belum, dikasih bara ya, dikasih arang ya, arang yang merah itu namanya kopi jos ya, itu. Jadi kopinya panas, terus nanti arangnya itu dimasukkan jadi punya jus gitu ya, ataupun yang lain-lainnya itu macam nggak masalah ya, selama kalau kita ya, patokannya kita yang penting itu halal, baik makanan ataupun minuman, yang penting halal apapun bentuknya, yang mungkin menarik ataupun yang tidak menarik ya, itu yang jelas itu tidak kok dianggap bid'ah. Oh ada minuman begini, oh bid'ah itu. Oh ada makanan yang gini. Nah, makanan itu ya harus makan kurma ya. Apa tahan kamu itu makan kurma sehari hanya sekali makan 3 biji ya, 5 biji ya. Hadirin kita itu nggak ada pohon kurma. Artinya juga pakai uang ya, dengan beli beras. Fa'idha arafta ma zakara ta'allama anna maqila annahu bid'ah. Nah, kalau kita itu sudah mengerti terhadap apa-apa yang diuraikan tadi ya, maka kita tidak mudah mengatakan, oh ini bid'ah, oh ini salah, oh ini seterusnya itu. Ya, kategori sabhah, apa ini namanya, tasbih. Kadang orang memakai tasbih dianggap bid'ah, ataupun ini ya, nggak memakai tasbih bid'ah,
ataupun yang pakai tasbih bid'ah dan seterusnya itu. Ya. Wa talafud bin niyah, mengucapkan ataupun melafadzkan niat, ya. Wa tahlil inda tasdid ma'adamil mani anhu, ataupun kita membaca tahlil, ya, yang mana itu kita hadiahkan untuk si mayit yang sudah meninggal, ziarah kubur, ya, ataupun wa nahu dzalik laisa bid'ah, ya, seperti ya yang lain-lainnya yang mungkin mereka menganggap itu bid'ah, ya. Seperti kita ziarah kubur, ya, tentunya itu untuk mengingatkan kita bahwa sama dengan mereka, teman kita yang belum tahu. Nah, kalau kita berpikir bahwa kita akan mati juga, ya mungkin kita buat itu yang lebih banyak manfaatnya daripada yang tidak, kan seperti itu. Ya, ziarah kubur atau mengingat mati itu ya perlu ikut tahlil bagi orang yang sudah meninggal, baik itu secara virtual ataupun secara offline, datang langsung, ya, itu paling tidak mengingatkan kita. Sekarang itu orang mati itu didata, orang mati itu didata. Di Indonesia itu ya umumnya di dunia ataupun khususnya di negara kita, orang meninggal itu sekarang didata dalam arti karena kasus ataupun penyakit yang ada sekarang. Innama ahdasa man akhoda amwalan nas bil aswaq al-lailiyah. Nah, yang disebut atau yang dicap bid'ah itu yang seperti apa? Mereka harta, man akhoda amwalan nas, mengambil harta orang lain bil aswaq al-lailiyah, ya, mengambil harta orang lain pada malam hari di pasar malam, bukan pasar malam, di pasar-pasar ketika malam hari. Sebut bahasa sekarang pungli, ya. Nah, itu tidak pas, itu yang tidak sesuai, gitu. Harusnya yang seperti itu. Nah, di sini disebutkan, ya, bagi yang cowok-cowok senang ini, wala'bu bil qurah. Nah, sepak bola. Ya, sepak bola nggak ada zaman Nabi. Nah, ini dianggap, kalau di sini dianggap bid'ah itu, ya, dianggap bid'ah. Tapi ya dilihat nanti ya bid'ahnya itu bid'ah. Kalau olahraga ada di masa Nabi itu apa itu kuda, ya, panah, berenang, ya. Tapi berenang sekarang ya macam-macam, nanti merembet-merembet. Wa ghairi dzalik min syarril bid'ah, ataupun hal-hal yang lain yang memang itu masuk pada klasifikasi bid'ah yang paling buruk, ya. Buruk. Kalau saya anggap seperti apa ini, main bola, kalau dianggap syarul bid'ah, nanti Mas Yusuf ataupun jabat tadi Mas Furqon itu ya nggak mau main bola, tapi tidak seperti itu, ya. Mencapnya main bola itu bid'ah. Ya, kadang kan main bola itu bukan hanya main bola aja, suatu olahraga itu bisa jadi haram karena di dalamnya mengandung unsur keharaman. Mubi illa wajib wa wajib, ataupun sebaliknya, malayatimmu bihi al-haram wa haram. Kalau sesuatu itu yang wasilahnya ataupun perantaranya itu wajib ataupun perantaranya itu haram, maka hasilnya juga akan menjadi haram ataupun wajib. Nah, gitu. Kalau kita mohon maaf, misalkan beli HP dengan uang curian, ya berarti HP-nya itu ya haram, kita menggunakan ya itu haram, ya, karena dihasilkan dari hal sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kita pasal pertama sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan pada pasal berikutnya,
fi bayani tamassuki ahli Jawi bi madhabi Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Keteguhan orang Jawa Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti kita akan tahu apa yang ada di dalam pasal ini, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama teman-teman menjadikan dasar, menjadikan pedoman, penguat untuk kita, untuk teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Maulaya sholli wa sallim khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu kulli hawlina awalin mu'tahin ya Rabbi bil Mustafa Arhamar-Rahimin ya Arhamar-Rahimin ya Arhamar-Rahimin rij'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.